Indonesia sedang membangun satu program pendidikan baru yang sangat ambisius, Sekolah Garuda. Program ini dirancang sebagai sekolah unggul di bidang sains dan teknologi, dengan tujuan mencetak lulusan yang mampu masuk ke perguruan tinggi terbaik, di dalam maupun luar negeri. Secara gagasan, program ini terdengar sangat menarik. Negara ingin menyiapkan talenta terbaik bangsa. Anak-anak berprestasi akan diberi akses pendidikan unggul, fasilitas kuat, pembinaan intensif, dan peluang lebih besar untuk bersaing di level global. Namun, sebagai kebijakan publik, Sekolah Garuda tidak boleh hanya dilihat dari segi optimisme. Program ini perlu dibedah secara kritis. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana Sekolah Garuda ini apakah benar-benar menjadi jalan pemerataan pendidikan unggul atau justru melahirkan bentuk baru ketimpangan pendidikan. Dalam perspektif transfer kebijakan, Sekolah Garuda dapat dibaca sebagai bentuk emulation and hybridization. Artinya, Indonesia tidak menyalin satu model pendidikan dari satu negara secara utuh, tetapi mengambil inspirasi dari berbagai model global. Sekolah sains unggulan, sekolah berasrama, talent acceleration, dan jalur afirmatif menuju universitas terbaik dunia. Model seperti ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Tetapi masalahnya, kebijakan ini terlihat berhasil di satu negara, belum tentu otomatis berhasil ketika dipindahkan ke negara lain. Disinilah teori transfer kebijakan menjadi penting. Dalam literatur Evans, transfer kebijakan perlu dilihat dari beberapa pertanyaan. Apa yang ditransfer, siapa aktornya, dan bagaimana mekanismenya. Sementara Ligren menekankan bahwa keberhasilan transfer kebijakan tidak cukup hanya bergantung pada ide, tetapi juga pada arsitektur kelembagaan, jejaring aktor, dan juga kapasitas implementasinya. Di titik inilah kritik terhadap Sekolah Garuda perlu dimulai. Masalah pendidikan di Indonesia saat ini bukan hanya kekurangan sekolah unggul, tetapi masalah yang lebih mendasar adalah lemahnya fondasi literasi, numerisasi, dan juga sains secara nasional. Data PISA 2022 menunjukkan bahwa hanya sekitar 19% siswa Indonesia yang mencapai minimal level 2 dalam matematika. Dalam membaca, hanya sekitar 25% siswa yang mencapai level tersebut. Dalam sains, angkanya hanya 34%. Artinya, siswa Indonesia masih menghadapi persoalan kemampuan dasar. Jadi apabila negara membangun sekolah unggul tanpa memperkuat sekolah reguler, maka resikonya adalah munculnya keunggulan di tengah lautan ketimpangan. Sekolah Garuda bisa menjadi sangat hebat, tetapi sekolah-sekolah biasa tetap tertinggal. Masalah kedua adalah risiko dual track education system, di mana di satu sisi ada Sekolah Garuda dengan fasilitas terbaik, seleksi ketat, pembinaan intensif, dan juga dukungan negara. Tetapi di sisi lain ada jutaan sekolah reguler yang menghadapi keterbatasan guru, laboratorium, koneksi internet, bimbingan akademik, dan juga akses informasi yang sangat-sangat terbatas. Jika tidak dirancang hati-hati, Sekolah Garuda ini dapat beresiko menjadi sekolah elit baru yang hanya mengangkat sebagian kecil siswa, tetapi tidak mengubah ekosistem pendidikan nasional secara luas. Masalah ketiga adalah soal anggaran dan prioritas, di mana pemerintah mengalokasikan dana untuk Sekolah Garuda, sementara di saat yang sama, pendidikan Indonesia juga harus membiayai BOS, PIP, KIP, renovasi sekolah, digitalisasi pendidikan, program makan bergizi, dan berbagai agenda pendidikan lainnya. Maka pertanyaan kebijakannya adalah, apakah investasi pada Sekolah Garuda akan memberikan dampak sistemik atau hanya menghasilkan prestasi secara simbolik? Karena itu, pertama, Sekolah Garuda tidak boleh hanya menjadi enclave of excellence atau kantong keunggulan yang berdiri sendiri. Tetapi Sekolah Garuda harus menjadi hub and spoke policy, di mana setiap Sekolah Garuda harus berfungsi sebagai pusat penguatan sekolah-sekolah di sekitarnya. Laboratorium, model science, pelatihan guru, kelas riset, bimbingan olimpiade, dan juga program persiapan perguruan tinggi tidak hanya dinikmati siswa Sekolah Garuda. Semua itu harus dibagikan secara terjadwal pada SMA, madrasah aliyah, dan sekolah reguler di wilayah sekitarnya. Indikator keberhasilan Sekolah Garuda juga harus diubah.
Jangan hanya mengukur berapa siswa yang masuk kampus top dunia, tapi juga harus diukur dari seberapa sekolah sekitar yang ikut meningkatkan kualitasnya. Ukur beberapa guru-guru reguler yang dilatih, ukur berapa siswa non-Garuda yang ikut mendapatkan manfaat. Kedua, seleksi siswa harus menggabungkan antara merit dan equity, di mana merit berarti memilih siswa berbakat, tetapi equity berarti memastikan anak-anak dari keluarga miskin, daerah 3T, sekolah biasa, dan wilayah dengan akses pendidikan rendah juga punya peluang yang sama. Jika seleksi hanya mengandalkan prestasi akademik formal, maka yang lolos bisa saja lebih banyak berasal dari keluarga yang sejak awal sudah punya akses bimbingan belajar, sekolah bagus, internet yang stabil, dan orang tua yang berpendidikan. Privilege ke dalam sekolah unggul negeri. Maka sekolah Garuda perlu memiliki kuota afirmatif yang jelas. Bukan sekedar beasiswa setelah diterima, tetapi afirmasi sejak proses pencarian talenta. Negara harus aktif menemukan anak-anak berbakat yang tersembunyi di daerah, bukan hanya menunggu mereka datang mendaftar. Ketiga, sekolah Garuda harus terhubung dengan rapor pendidikan, asesmen nasional, dan juga data pendidikan daerah. Talenta tidak selalu muncul dalam bentuk medali olimpiade. Banyak anak cerdas di daerah tidak pernah ikut lomba, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak punya guru pembimbing, tidak punya laboratorium, tidak punya akses kompetensi. Oleh karena itu, pencarian talenta harus berbasis data yang lebih luas, nilai literasi dan numerasi, rekomendasi guru, portofolio proyek, minat riset, kemampuan problem solving, dan juga konteks sosial ekonomi siswa harus dipertimbangkan. Dengan begitu, sekolah Garuda tidak bias di kota-kota besar. Keempat, perlu adanya arsitektur tata kelola yang kuat, di mana sekolah Garuda melibatkan banyak aktor. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, Bappenas, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, guru, dan juga masyarakat. Karena tanpa koordinasi yang jelas, program ini bisa dijebak dalam tumpang tindih kewenangan. Siapa yang mengatur kurikulum? Siapa yang memastikan kualitas guru? Siapa yang membiayai keberlanjutan? Siapa yang mengevaluasi dampaknya? Dan siapa yang memastikan sekolah-sekolah reguler ikut mendapatkan manfaat? Dalam teori arsitektur transfer kebijakan, ide bagus tidak akan cukup jika institusi pelaksanaannya lemah. Maka sekolah Garuda membutuhkan desain kelembagaan yang transparan, terukur, dan akuntabel. Kelima, bagaimana evaluasi sekolah Garuda harus berbasis outcome, bukan hanya output. Output adalah jumlah sekolah dibangun, jumlah siswa diterima, atau jumlah beasiswa diberikan. Tetapi kita harus meninjau secara outcome, apakah dampak yang lebih substantif dari adanya sekolah Garuda ini. Apakah siswa dari keluarga kurang mampu benar-benar mengalami mobilitas sosial? Apakah lulusan sekolah Garuda kembali memberi kontribusi bagi Indonesia? Apakah sekolah sekitar ikut naik kualitasnya? Apakah ketimpangan akses pendidikan sains menurun? Apakah investasi negara menghasilkan manfaat publik yang luas? Jika evaluasi hanya mengejar angka dan seremoni, maka sekolah Garuda akan menjadi kebijakan simbolik. Tetapi jika evaluasi diarahkan pada dampak sistemik, maka sekolah Garuda bisa menjadi instrumen transformasi pendidikan nasional. Keenam, bahwa lulusan sekolah Garuda perlu diarahkan pada kontrak kontribusi kebangsaan. Jika negara membiayai pendidikan unggul mereka, maka negara juga perlu memastikan agar manfaatnya kembali kepada publik. Kontribusi itu tidak harus selalu berupa ikatan dinas yang kaku, tapi bisa berupa kewajiban riset untuk daerah, pengabdian pendidikan, monitoring siswa di sekolah yang asal, inovasi teknologi lokal, atau kontribusi pada sektor strategis nasional. Tanpa semua mekanisme ini, sekolah Garuda bisa menjadi resiko yang mempercepat brain drain, atau negara membiayai talenta tetapi negara lain menikmati hasilnya. Sehingga sekolah Garuda ini tidak menolak untuk menjadi sekolah unggul, tetapi Indonesia memang harus membutuhkan talenta sains, teknologi, dan kepemimpinan global. Tetapi sekolah unggul tidak boleh dibangun dengan logika mercusuar. Sehingga sekolah Garuda harus menjadi pengungkit sistem, bukan sekedar etalase prestasi. Ia harus memperluas akses,
bukan mempertegas jarak. Ia harus menularkan keunggulan, bukan mengurungkan keunggulan di dalam satu institusi. Sehingga sekolah Garuda akan berhasil bukan hanya ketika siswanya masuk Harvard, Oxford, Cambridge, Tsinghua, ataupun kampus-kampus terbaik di dunia. Tetapi sekolah Garuda akan benar-benar berhasil ketika keunggulannya menular ke sekolah biasa, ketika anak dari daerah tertinggal punya peluang yang sama, dan ketika pendidikan unggul menjadi jalan naik kelas bagi bangsa, bukan hanya hak segelintir orang-orang.